Syukur atas keberadaan kami di saat ini Tuhan. Terima kasih kami bisa berkumpul satu sama lain. Terima kasih atas anugerah-Mu dan biarlah kami ada di sini sambil menikmati apa yang telah Kau perbuat bagi kami. Kebanggaan kami adalah kami dicintai oleh-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu. Dan biarlah Kau berbicara pada setiap hati dengan cara yang pribadi Tuhan. Berbicaralah secara pribadi pada setiap kami. Biarlah setiap anak-anak-Mu di sini mampu menangkap perkataan-Mu di setiap apa yang hamba-Mu ucapkan. Terima kasih Tuhan, mengalir tempat ini, hibur hati anak-anak-Mu. Terima kasih. Biar kami mau dengar firman-Mu, biar Kau pakai lidah bibir hamba-Mu, sehingga bisa menyampaikan bahasa yang bisa dimengerti oleh anak-anak-Mu. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus. Yang siap dengan firman Tuhan katakan, amin. Ayo teman-teman, selamat Natal, yay, Merry Christmas everyone. Tepuk tangan boleh. Silakan duduk, silakan duduk. Ini pertama kalinya saya kesini dan saya bersyukur bisa ngeliat teman-teman dalam keadaan sehat, masih hidup semua kan ya? Ya, nafas aman semua. Ya, semenjak COVID bisa nafas aja sebuah anugerah ya. Saya banyak teman-teman saya yang sakit, napasnya nggak balik, bahkan sampai dipanggil Tuhan. Kalau teman-teman masih bisa di sini, saya cuma bisa bilang bahwa Tuhan belum selesai dengan kalian semua. Tuhan belum selesai dengan kita semua. Ini kedua kalinya saya di sini. 2021 waktu itu saya melayani di sini juga, tapi online. Kalau nggak salah acara dating-datingan gitu kalau nggak salah. Ya pacaran boleh nggak sih? Ada yang udah pacaran di sini? Haha, pasti nggak ada yang ngaku ya. Oke. Ya, saya hari ini saya tadi dikasih tahu sama teman-teman bahwa yang datang ke sini umurnya banyak jauh ya. Ada yang teens sampai remaja dan dewasa muda. Saya merenungkan apa yang saya bisa sampaikan. Dan saya berharap apa yang saya sampaikan bisa menyentuh semua generasi. Sebelumnya terima kasih atas tim Gembala dan semua atas kepercayaannya. Thank you. Hari ini saya mau bicara yang simple-simple aja. Aman ya teman-teman ya? Kita udah bulan Desember. Mungkin lebih baik kita pakai bulan Desember ini untuk merenungkan kebaikan Tuhan. Karena kebanggaan terbesar orang Kristen bukannya kita mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan itu baik. Tapi kebanggaan terbesar kita adalah kita dikasihi Tuhan. Nggak pernah mulai dari kita. Kekristenan itu nggak pernah mulai dari kita. Nggak pernah mulai dari ibadah kita. Dari ayat yang jagoan dulu deh, Yohanes 3:16. Teman-teman pasti udah hafal. Saya memang sengaja nggak pakai slide karena saya merasa nggak butuh slide. Yohanes 3 ayat 16 teman-teman pasti tahu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal. Setiap semua yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini adalah ayat jagoan. Dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah. Tuhan sayang sama kita semua. Dia merasakan cinta dan kita tahu bahwa kita lihat ayat ini bahwa karena dia begitu besar kasih Allah, sehingga dia nggak cuma sayang doang, tapi dia mengaruniakan. Kita bisa lihat bahwa kasihnya Tuhan berdekatan dengan tindakannya Tuhan. Kita bisa lihat Tuhan sebagai pribadi yang sayang, tapi nggak cuma ngomong doang. Dia Tuhan, bukan mantan. Amin. Beberapa, ya. Tertawalah sambil menangis di hatimu itu ya. Banyak mantan bisa, ya orang yang chat di handphone kamu bisa ngomong apa aja. I miss you, aku sayang kamu. Tapi gak melakukan apa-apa. Tapi yang ada di sini, dia bilang dia mengasihimu. Tapi dia tidak sekedar membiarkan perasaannya. Tapi dia luncurkan perasaannya. Dia keluarkan perasaannya dengan mengirimkan anak yang tunggal. Untuk menebus dosa kamu dan saya. Tuhan bukan pribadi yang diam saja. Dan hari ini perenungan kita gak akan jauh-jauh dari situ.
Berkali-kali saya ngomong, keselamatan itu adalah hadiah teman-teman. Hadiah, semua orang menyukai hadiah. Tapi kenyataannya bahkan hadiah ini pun banyak yang cibir. Saking mahalnya banyak yang cibir, banyak yang ejek. Setiap kali kalau teman-teman, ya kebetulan teman-teman tinggal di daerah Bekasi, kamu pasti nongkrong sama rata-rata nggak semua teman-teman mau anak Tuhan. Minimal setiap kali dengar berita keselamatan, minimal ada 3 respons teman-teman yang saya pelajarin. Dari 3 respons itu. Nomor 1 yang bilang thank you, terima kasih Tuhan atas keselamatan ini. Tuhan tuh baik ya. Mungkin kamu salah satunya. Kedua, ada yang bilang gini, cie agamamu dahsyat ya. Bikin salah aja terus kan bisa diampunin. Ada yang balas dengan thank you, ada yang dengan cie-nya tapi ngejek. Pernah ketemu yang kayak gitu? Ya pasti sering ya, ketemu kayak gitu. Yang ketiga, oh bagus, gue udah sering denger kok. Ada juga yang kayak gitu. Kita akan ketemu setiap orang model gitu. Tapi masalahnya teman-teman, hanya karena kita tidak menghargai satu barang, bukan berarti barang itu kehilangan nilainya. Setuju teman-teman? Kamu mungkin pernah punya handphone dan saat ini kamu punya handphone. Mungkin handphone sudah jatuh-jatuh. Udah lama kamu nggak pegang dengan baik. Tapi hanya karena kamu tidak menghargainya, tidak berarti barang itu kehilangan nilainya. Dia tetap bernilai. Sama, keselamatan hanya karena teman-teman sudah sering dikotbahin, nggak berarti dia kehilangan nilainya. Keselamatan tetaplah bukti bahwa Tuhan mengasihi kamu dan saya. Nah, masalahnya adalah bagaimana kita meresponi hadiah. Pernah nggak ngelihat anak kecil dapat hadiah? Ini yang saya temukan. Suatu saat saya ketemu ada anak kecil dapat hadiah. Dikasih hadiahnya, hey siapa namanya gitu, Mahmud gitu misalnya. Terserah lah siapa namanya, Muhammad gitu maksudnya, atau Musdalifah gitu, terserah namanya siapapun. Dikasih hadiah. Dan yang menarik ada, saya nggak tahu teman-teman pernah ketemu model kayak gini? Dia disuruh orang tuanya bilang thank you, tapi dia nggak bilang thank you sama kamu. Dia bilang thank you, tapi matanya tertuju sama hadiahnya. Pernah lihat? Kenapa? Karena itulah anak-anak. Anak-anak dikasih hadiah, itu terfokusnya sama hadiahnya. Tetapi beda sama orang dewasa. Setiap kali saya dikasih hadiah, akhir-akhir ini saya dapat banyak hampers. Dan hampers ini menarik karena hampers ini, setiap kali saya dapat hampers ini, saya bersyukur dan saya say thank you sama orang yang kasih. Kenapa? Karena isunya bukan hadiahnya, tapi tentang bagaimana orang yang ngasih menaruh nilai tinggi di saya. Dan teman-teman tahu, keselamatan itu sama kayak hadiah. Yang kita, kalau yang misalnya anak kecil, itu hanya akan menganggap keselamatan sebagai, yeay, saya bisa masuk surga, thank you Lord. Tetapi orang dewasa menyikapi keselamatan akan berbeda. Orang dewasa menyikapi keselamatan akan melihatnya sebagai, wow, Tuhan sayang sama saya. Tuhan baik sama saya. Tuhan gak menyerah sama saya. Karena hadiah seringkali menunjukkan seberapa besar cinta yang dimiliki si pemberi hadiah kepada yang diberi hadiah. Apa saya bisa cerna teman-teman? Setiap kali kamu lihat hadiah, mengertilah bahwa hadiah itu menunjukkan besar cinta si pemberi kepada yang diberi. Kalau hadiahnya kecil, ya berarti cintanya juga segitu. Nah, masalah yang diberikan pada kamu ada anak domba Allah yang cuma satu-satunya dan mati menebus dosamu. Itu menunjukkan seberapa besar nilaimu untuk dia. Ya mau tepuk tangan, harusnya ini momen yang tepat sebenarnya harusnya. Karena itulah kita punya pengharapan yang baru. Pengharapan ada sesuatu yang penting. Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat 10 mengatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka punya hidup
dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Yesus bilang dia bawa pengharapan yang baru. Dan sejujurnya ini pengharapan sih yang dibutuhkan teman-teman. Karena saya nggak tahu, ada yang pernah dengar katanya 2023 bakal buruk dan sebagainya. Tapi pengharapan sesuatu yang kita butuhkan. Saya mau share dikit teman-teman. Waktu saya pergi ke gereja saya di Permata Hijau. Saya tinggal di Pancoran. Biasanya Pancoran sama Permata Hijau cuma 30 menit. Cuma gara-gara entah kenapa pada hari itu yang tadi 30 menit jadi 1,5 jam. Mau kata pendeta, emosi juga kan sama jalanan teman-teman. Kesel juga ngeliat jalanan. Dan pada waktu saya cek, ternyata kenapa? Ternyata ada alasannya. Sedang ada pameran pekerjaan di sana. Di daerah Senayan. Dan begitu dengar itu, saya ngerti dan saya ya tetap naik darah sih teman-teman ya. Macet mah macet aja. Kenapa saya bahas cerita itu? Ya kenapa? Karena hidup itu seperti itu kadang-kadang. Yang kita gak bayangin, intervensi sering terjadi di hidup kita. Karena kita gak suka, kita udah rencanakan baik-baik. Terus gak taunya berantakan. Kita gak selalu bisa mengucap syukur. Kita gak selalu bisa, kita bilang ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Tapi kita gak bisa, kadang gak mudah. Karena hidup kita selalu berubah. Dan bahkan kita marah. Tapi Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Sebuah ayat yang teman-teman tahu. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan, seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tinggi jalanku dari jalanmu, rancanganku dari rancanganmu. Saya gak tahu ini akan menghibur orang apa enggak. Tapi ayat ini jelas berbicara. Ada jarak perbedaan antara rencana dan rancangan kita dengan Tuhan. Ada jarak. Dan dikatakan jaraknya seperti langit dan bumi. Artinya idenya jauh sekali. Bahkan sejauh langit dan bumi perbedaannya. Dan tentu ini gak mudah. Kalau teman-teman mau, teman-teman tahu mungkin. Saya akan kutip sedikit cerita tentang Maria dan Yusuf. Teman-teman bisa baca sendiri nanti di Matius 1 dan Lukas 1. Teman-teman bisa lihat bahwa rancangan Maria dan Yusuf sebenarnya simple. Menikah, hidup bahagia, punya anak. Setuju ya? Harusnya cuma menikah, punya anak, udah happy. Yang terjadi adalah Tuhan turut campur tangan. Nah akhirnya Maria hamil duluan. Di sini kita lihat sinetron pertama dari Perjanjian Baru. Anak dari istriku, bukan anakku. Dan ini tentu sulit. Sekarang bayangkan kalau Maria lagi arisan. Maria, nama ayahnya siapa? Tuhan. Teman-teman. Tentu ini bukan posisi yang mudah di Maria. Bagaimana rencananya berantakan. Dan Yusuf pun sekarang bayangkan teman-teman, sekarang gak usah menikah dulu deh. Kamu bayangkan kamu punya pacar kamu hamil sama orang lain, para laki. Gak enak gak? Gak enak. Bayangin aja tuh udah gak enak. Dan belum perempuan ya teman-teman. Membantu teman-teman ngerti gini. Mungkin yang generasi yang seumur saya 10 tahun lalu pernah ada satu artis teman-teman. Yang katanya untuk membantu teman-teman yang ngerti aja. Ada satu artis yang dulu bandel banget, pernah narkoba dan sebagainya. Terus artis sempat bertobat tiba-tiba gak lama ketahuan dia hamil duluan. Terus pada waktu ditanya, wartawan biasa iseng nanya, wartawan nanya, hey ini bapaknya namanya siapa? Dan si perempuan ini dengan santai bilang, ini anaknya Tuhan Yesus. Pernah ketemu gak berita itu? Ingat? Ya mungkin teman-teman yang seumur teman-teman, ya mungkin masih muda gak ingat. Tapi saya pernah ingat banget. Pada waktu saya dengar itu, saya cuma bengong kayak, ya saya tahu semua orang anak Tuhan, amin. Ya betul, tapi gak gitu juga maksud saya. Dan itu yang saya renungkan. Dan ternyata akhirnya ketahuan. Ternyata bapak anak itu seorang vokalis band. Dan vokalis band ya ternyata teman saya. Wah itu puncak komedi benar-benar di hidup saya benar-benar. Poin saya adalah betapa konyolnya seseorang itu nyebut. Dan makanya teman-teman sulit untuk Maria kalkan ini di hidupnya dia. Sekarang bayangkan, teman-teman pernah
ada di posisi nggak bisa curhat sama orang, bukan karena kamu nggak mau curhat, tapi karena kamu nggak tahu harus cerita dari mana. Ini yang terjadi di Maria. Makanya Maria hanya bisa cerita kayak Elizabeth. Makanya kalau teman-teman cek di Lukas 2, dikatakan dia lari cari Elizabeth. Karena Elizabeth satu-satunya yang ngalamin hal yang sama kayak dia. Dia gak bisa cerita ke siapapun. Kenapa saya bahas cerita ini? Beberapa di antara teman-teman mungkin ngalamin hal yang seperti itu. Ngalamin hal yang gak kamu bisa bayangkan. Tapi saya cuma kasih tahu teman-teman. Efesus 3 ayat 20 sampai 21 mengatakan gini. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih baik daripada yang kita doakan atau pikir. Sebenarnya terdapat dari kuasa bekerja. Bagi dialah kemuliaan dalam jemaat dan Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Teman-teman, hari ini saya cuma punya satu pesan. Hari ini saya cuma punya satu pesan. Dan pesan ini saya harap bisa membantu teman-teman. Bahwa ada satu karakter Tuhan yang saya pelajarin pada waktu ada Yusuf dan Maria terjadi di kasusnya Yusuf dan Maria. Teman-teman bisa notice bahwa Yusuf diomongin sama Tuhan, Maria juga diomongin sama Tuhan. Tapi Yusuf dan Maria masing-masing gak tahu bahwa Tuhan bicara sama masing-masing. Dan ini sesuatu yang menarik. Kenapa? Karena berarti Tuhan mengerjakan sesuatu walaupun Maria dan Yusuf gak tahu detail yang persis. Jadi ada sebuah bukti di Alkitab bahwa Tuhan gak cuma ngomong sama Maria, tapi juga ngomong sama Yusuf. Dan mungkin Maria gak tahu bahwa Tuhan ngomong sama Yusuf. Tapi Tuhan tetap melakukan sesuatu. Dan yang menarik adalah Tuhan tidak tunggu. Tuhan gak nunggu izin dari Maria untuk bicara sama Yusuf. Tuhan tetap bicara sama Yusuf walaupun Maria nggak tahu. Di sini saya belajar satu hal teman-teman. Dan ini yang teman-teman perlu pegang untuk ibadah hari ini. Hanya karena saya tidak lihat, tidak berarti Tuhan berhenti bekerja. Hanya karena saya tidak lihat, tidak berarti Tuhan berhenti bekerja. Hanya karena saya tidak merasakan, tidak berarti Tuhan berhenti bekerja. Hanya karena saya tidak mengerti, tidak berarti Tuhan tidak bekerja. Suatu saat saya pergi ke satu tempat, teman-teman. Dulu ada satu daerah namanya Alam Sutra. Ada yang tahu daerah itu? Sorry kalau saya ini lagi penyembuhan, batuk saya lagi on the way sembuh. Jadi tapi tenang, bukan COVID, saya udah cek, udah dari sebulanan. Jadi sekali batuk yang keluar urapan Tuhan. Jadi hati-hati kalau saya batuk depan kamu, biasanya kamu rebah dalam roh biasanya. Hati-hati. Nah yang menarik adalah, oke balik lagi ya. Ya saya suka gitu, sorry. Saya ngelihat Alam Sutra, waktu itu daerahnya masih hijau semua. Dan karena saya gak terlalu tertarik sama daerah itu, yaudah saya pergi gitu aja. Saya gak pay attention lebih dalam. Cuma yang menarik adalah gak lama saya balik, saya menemukan ada gedung di situ. Dan gedungnya gak sedikit. Pernah ngerasain kayak gitu gak teman-teman? Pergi ke satu tempat gak ada apa-apa, terus gak lama balik, kok ada bangunan di sini? Mungkin kamu pernah ngerasain. Dan saya berpikir, sejak kapan bangunan ini ada ya? Pertanyaan saya, bangunan itu apakah dibangun pakai jin gitu, kayak Roro Jonggrang gitu, pakai candi gitu, kayak candi gitu? Atau memang sebenarnya ada pembangunan di situ? Cuma memang kita nggak dikasih tahu. Saya lebih cenderung pilih yang kedua. Ada pembangunan di situ, tapi memang kita nggak dikasih tahu. Dan ayat ini dan cerita ini sangat menyentuh saya karena saya melihat kalau bangunan aja bisa terjadi tanpa seizin saya, apalagi rencana Tuhan.
Bangunan aja gak butuh izinmu untuk bekerja. Apalagi Tuhan. Bangunan itu gak membutuhkan. Dan saudara tahu gak, saya mau kasih tahu. Banyak orang merasa Tuhan tidak bekerja di hidup dia. Kenapa? Karena dia merasa Tuhan harus minta izin sama dia untuk bekerja. Dia merasa harus tahu. Tapi bagi kamu yang merasa seperti itu, saya mau kasih tahu. Tuhan tidak butuh validasi dari kamu untuk bekerja di hidupmu. Tuhan gak butuh validasi dari kamu. Tuhan gak butuh izinmu untuk bekerja. Sekarang kamu gak tahu pun dia tetap bekerja. Kalau bangunan aja tetap jalan tanpa izinmu. Apalagi rencana Tuhan. Tapi saya gak ngerti Kak rencana Tuhan seperti apa. Oke, kau gak ngerti. Nih. Saudara tahu gak? Ini jam tangan saya. Jam tangan cukup kesayangan. Dibeliin istri saya. Yang mahal bukan jam tangannya, yang mahal yang ngasih. Yang mahal yang ngasih. Yang berharga bagi saya bukan jam tangan mah sama aja. Yang berharga bagi saya ngasih. Oh. Gak apa-apa, jam tangan ini gak mahal sih teman-teman. Mungkin jam tangan beberapa dari teman-teman lebih mahal dari jam tangan saya. Tapi toh tetap aja ibadah datang telat kan ya. Haha. Gak nyindir cuma nabrak. Jam tangan mahal, jam karet juga tetap. Nah saudara tahu gak bahwa saya senang jam tangan ini. Saya pakai jam tangan ini. Tapi ini menarik. Walaupun saya suka jam tangan ini. Saya nganggap berharga jam tangan ini. Saya tidak tertarik untuk buka jam tangan ini. Dan mencoba mengerti jam tangan ini. Kenapa? Karena begitu saya buka, yang saya lihat cuma roda-roda muter yang saya nggak ngerti sama sekali. Saya nggak ngerti. Dan makin saya perhatiin, makin nggak ngerti saya. Jadi saya berpikir, daripada saya pusing ngelihat jam tangan ini, lebih baik saya tutup dan tetap melakukan yang saya bisa dengan jam tangan ini. Memakai pengetahuan yang saya tahu tentang jam tangan ini. Kenapa? Karena saya mau kasih tahu. Hanya karena saya tidak mengerti cara kerja jam tangan ini. Enggak berarti jam tangan ini jelek. Hanya karena saya tidak mengerti jam tangan ini. Enggak berarti jam tangan ini tidak berfungsi dengan baik. Dan saya berpikir, jam tangan saya nggak ngerti. Tapi bisa berdampak baik. Apalagi rencana Tuhan di hidupmu. Saya nggak ngerti rencana Tuhan. Kamu nggak butuh ngerti rencana Tuhan untuk rencana Tuhan bisa berfungsi dengan baik. Jam tangan ini akan tetap berjalan, entah saya ngerti atau enggak. Sama dengan rencana Tuhan di hidupmu. Rencana Tuhan akan tetap jalan, entah kamu ngerti atau tidak. Tapi saya pengen ngerti. Nah ini masalahnya. Pada waktu saya buka jam tangan ini, yang ada saya sakit kepala. Nggak ngerti. Dan mungkin saya merenungkan, sama. Saudara pikir kalau kamu ngerti rencana Tuhan, keadaan akan lebih baik gitu. Belum tentu. Yang ada tambah puyeng, iya saudara. Karena kita bukan cuma sekedar melihat sebuah rancangan, tapi rancangan dari Allah yang Maha Tinggi yang detail dan kompleks kita nggak bisa renungkan. Maka lebih baik kalau kita nggak ngerti, tapi Tuhan kasih tahu sedikit dan itu cukup bagi kita. Nggak selalu kita perlu ngerti detail. Setiap kali kamu lihat jam tanganmu dan setiap kali kamu lihat bangunan yang muncul di sebelahmu, ingatlah baik-baik. Hanya karena saya tidak lihat, tidak berarti Tuhan berhenti bekerja di hidup saya. Hanya karena saya tidak mengerti, tidak berarti rancangan yang jelek. Hanya karena saya belum bisa menyelami, tidak berarti tidak ada yang baik keluar dari hatinya. Karena dia sayang sama saya, dia tidak menyerah sama saya. Saya yakin hari ini pun, walaupun saya nggak merasakan hal itu, dia tetap hadir, merencanakan yang baik untuk saya dan keluarga saya. Itu yang teman-teman perlu pegang. Itu yang saya perlu pegang.
Saya harap yang SMP pun bisa ngerti cerita saya. Dan saya akan tutup dengan ini. Bagaimana terus apa yang harus kita lakukan? Nah ini yang saya percaya. Kadang Roh Kudus itu saya sangat suka dituntun Roh Kudus karena Roh Kudus membantu saya dalam banyak hal. Tapi saya merenungkan kadang Roh Kudus itu gimana ya cara ngejelasinnya. Dan akhirnya saya menemukan. Ini yang saya percaya tentang Roh Kudus. Nggak ada di Alkitab tentu, tapi saya berharap ini bisa membantu teman-teman untuk bisa ngerti. Ada yang suka pakai GPS teman-teman? Google Maps, Waze, Global Positioning System. Ada yang pernah pakai? Mungkin entah naik motor untuk kamu pergi ke satu daerah yang kamu nggak tahu. Saya karena sering pelayanan kemana-mana dan saya bukan orang yang paling tahu jalan. Saya sering banget pakai GPS ini teman-teman. Dan GPS ini punya fungsi yang menarik. Kadang kamu cuma perlu ketik tempat yang kamu mau pergi. Dan di situ jalannya akan langsung muncul. Dan kamu tinggal ngikutin. Tapi GPS hanya bisa berjalan, berfungsi dengan baik kalau kamu jalan. Sama kayak Roh Kudus. Saudara tahu gak? Kita tidak selalu tahu kita mengarah kemana. Tapi Roh Kudus tahu persis mau membawa kita kemana. Yang kita tinggal lakukan hanya ngikut. Kita akan sulit dipimpin Roh Kudus kalau kita diam aja. GPS seperti itu. Nah yang menarik adalah saking seringnya saya pakai GPS, saya juga punya pengalaman dengan GPS itu tersendiri. Yang sering pernah gak? Saya pernah ngalamin gini, udah pakai GPS, udah berusaha taat dengan GPS, masih salah belok. Ada yang pernah kayak saya? Kan bego ya sebenarnya ya. Udah berusaha taat, masih salah belok juga. Persis, ada yang kalau kayak saya, ya kita bodohnya sama kita lah. Nah masalah untuk pembelaan saudara, kadang ada satu daerah-daerah yang dimana kadang belok kiri, tapi belok kiri membingungkan. Saya pernah ke satu daerah, disuruh belok kiri sama GPS ya, belok kiri 3. Sampai kayak, gua harus ikut yang mana Cimoy? Sampai masalahnya begitu saya belok, nyasar jauh banget. Itu ada satu daerah di mana saya tidak akan pernah lupa. Itu tolnya pintunya 3. Disuruh saya belok kiri. Ternyata di kirinya ada 3 lagi. Saya nyasar sehingga saya harus buang waktu 40 menit. Untuk bisa sampai di tempat di mana saya mau ke sana. Kan kesel kan maksudnya. Nyasar udah pakai GPS pasti nyasar juga. Pernah ada yang mau dipimpin Roh Kudus tapi nyasar? Dipimpin Roh Kudus tapi kamu salah dengar? Oh iya pasti pernah. Tapi menarik, tahu gak teman-teman? Pada waktu GPS saya salah belok GPS itu. GPS-nya enggak, udah dibilangin belok kiri, dia enggak nyinyirin saya teman-teman. Tapi dia cuma bilang, kiri dong, belok kiri. Dan pada waktu saya nyasar, dia tidak ngejek saya, tidak julitin saya, tapi dia kasih saya jalan kembali ke rute yang benar. Dan kadang saya bisa gak salah belok lagi? Bisa, udah salah belok lagi, udah mau belok ke arah yang benar, salah belok juga. Kadang hidup tuh ribet banget jalanannya, sampai saya salah belok lagi. Tapi yang menarik adalah dia gak ngomong ke saya, gue udah bilang belok kiri tadi ya. Terus tadi gue udah bilang belok kiri, kok lu salah belok lagi? Gue smartphone, kok lu gak smart user gitu ya. Kayak. Dia gak ngejek saya. Tapi dia tetap dengan setia menunjukkan jalan yang benar. Walau saya salah jalan. Kenapa? Karena dia tahu, mungkin dia tahu saya bisa salah jalan. Tapi dia juga tahu, saya mau kembali ke jalan yang benar. Poin saya kayak gini, GPS aja bisa sabar bahwa saya kembali ke jalan yang benar. Apalagi Roh Kudus yang mengasihimu dan yang ada dalam hidupmu. GPS aja sabar. Saya salah bukan sekali loh, berkali-kali. Tapi GPS saya tahu, walau saya salah belok,
saya mau tetap kembali ke jalan yang benar. Beberapa di antara teman-teman pengen mengasihi Tuhan, pengen taat sama Tuhan. Tapi kamu suka salah belok. Hari ini izinkan saya ngasih tahu penghiburan sama kamu. Roh Kudus lebih tahu hatimu dibanding GPS. Roh Kudus tahu kamu masih mau belok balik. Roh Kudus tahu. Tapi Roh Kudus juga tahu kamu bisa salah belok. Tapi Roh Kudus juga tahu kamu mau balik ke jalan benar. Dan dia pun akan selalu bawa kamu ke jalan yang benar. Pada waktu kamu udah tahu kamu salah, dia bisa kasih tahu kamu. Turn back. Kalau sudah turn back itu, lebih baik kamu kembali. Daripada nyasar ya, makin jauh. Dan tapi ada kabar baik juga. Walaupun kita nyasar sejauh manapun kita nyasar, udah beda kota sekalipun, Roh Kudus, GPS itu selalu punya kuasa untuk balikin ke jalan yang benar. Asalkan GPS-nya jangan dimatiin. Kalau udah dimatiin, udah nyasar, nekat Anda. Makanya orang yang paling nekat di dunia ini bukanlah orang berdosa, tapi orang berdosa yang kabur dari Tuhan. Banyak orang mentalnya begini, saya mau lari dari Tuhan, saya mau kudus dulu, baru saya bisa ketemu Tuhan, menghadap Tuhan. Saya coba mikir, terus cari kekudusan di mana? Jawa Tengah. Yang bener aja. Gimana kamu? Oh baru ngerti suara Pak. Iya. Baru ngerti, baru enggak gitu. Klik, oh iya. Gimana kamu bisa lari dari Tuhan pada waktu berdosa? Padahal Tuhan yang membersihkanmu. Tuhan yang menguduskanmu. Tuhan yang mengasihimu. Saya berkali-kali bilang, orang yang lari dari Tuhan pada waktu berdosa, itu sama kayak orang yang lari dari kamar mandi karena takut kotorin kamar mandi. Yang bener aja, justru kamar mandi ada untuk membersihkan. Justru makin kotor, begitu kamar mandi jadi bersih. Makanya berkali-kali saya bilang, saat kamu berdosa, jangan lari dari Tuhan. Tapi larilah kepada Tuhan. Larinya kepada Tuhan, jangan nyasar. Justru saat udah nyasar terlalu jauh, ikutin GPS-nya balik. Tapi malu Kak, biarkan dia menghapus malumu. Yesus sudah mati agar kamu gak malu lagi. Dia dipermalukan agar kamu diterima oleh Bapa di surga. Dia dilecehkan supaya kamu bisa dipulihkan. Dia ditolak supaya kamu bisa diterima selama-lamanya di dalam rumah Tuhan. Dan hari ini saya cuma mau kasih satu pesan. Dari Tuhan yang agung tidak pernah menyerah sama kamu. Jangan menyerah terhadap dirimu sendiri. Udah itu aja. Semoga memberkati teman-teman. Saya izinkan saya berdoa bagi teman-teman. This is very simple. Tapi saya berdoa bagi kamu bergumul dengan dosamu. Bagi kamu yang sampai saat ini pelayanan atau ke gereja, tapi kamu masih merasa gak layak. Apapun keadaanmu saat ini, jangan matiin GPS ya. Justru jangan dimatiin. Di saat kamu nyasar paling jauh, adalah saat dimana justru GPS itu paling dibutuhkan. Justru dalam keberdosaanmu kau butuh suara Roh Kudus lebih lagi dibanding manapun. Karena dia yang bisa membawamu kembali. Justru jangan lari. Bagi teman-teman yang lagi punya dosa tersembunyi, yang kamu bahkan gak berani ceritain ke kakak pembinamu. Ini saatnya. Udah ada jalan yang benar. Balik. Tapi takut nyasar lagi, it's fine. Kau nyasar lagi, GPS itu bisa balikin lagi. Yang penting cobalah cari jalan yang benar terus. Do not give up on your life. Jangan menyerah terhadap kehidupanmu. Karena kehidupanmu adalah yang diperjuangkan Tuhan. Tuhan memperjuangkan kehidupanmu. Dia mati disalib, turun dari surga ke bumi untuk memperjuangkan kamu dan saya. Bagi dunia mungkin kamu hanyalah abu tungku.
Bagi dunia kamu hanyalah remah-remah. Tapi bagi Yesus Kristus, kamu dan saya layak diperjuangkan. Kamu dikasihi, kamu dicintai, dan kamu mau dikejar kembali. Tiba-tiba saya keinget aja muncul tiba-tiba. Saya nggak tahu ini buat siapa nih. Ada satu ayat, Amos 3:12. Sorry ya, udah teduh-teduh. Tiba-tiba saya keinget ayat ini. Saya nggak tahu ini buat siapa. Begini firman Tuhan, seperti seorang gembala melepaskan mulut singa, 2 tulang betis terpotongan telinga. Demikianlah yang Israel yang diam di Samaria akan dilepaskan seperti sebagian dari katil dan seperti sepenggal dari kaki balai-balai. Kitab Amos secara konteks bicara soal penghukuman. Tapi ayat ini selalu menarik perhatian saya dari dulu. Kenapa? Karena ayat ini bercerita tentang bagaimana satu gembala yang menghadap singa untuk melepaskan tulang betis dan potongan telinga dari dombanya. Seperti yang teman-teman tahu, kalau misalnya tinggal potongan betis dan potongan telinga, berarti udah gak ada apa-apa sebenarnya. Udah tinggal sisa-sisa. Tapi entah kenapa, sang gembala tetap ketemu sama singa, berhadapan sama singa. Dan ngambil betis itu dari mulut singanya. Walaupun tinggal sisa-sisa. Dan teman-teman tahu, untuk gembala buka mulut singa, nggak bisa dengan assalamualaikum. Kamu harus berantem, buka mulut ya, pukul dia sampai dia takut sedikit, kamu ambil. Itu menjadi gembala. Butuh perjuangan untuk bisa dapetin tulang itu. Padahal tinggal tulang, tapi tetap ada perjuangan gembalanya. Karena walau tinggal tulang, domba itu tetap hak dari gembalanya. Kenapa saya bahas hal ini? Karena beberapa di antara teman-teman, mungkin yang kamu sama, tinggal betis dan potongan telinga. Kamu sudah bukan kamu sudah sisa-sisa. Kamu bukan siapa-siapa lagi. Saya gak tahu, mungkin ada yang kena drugs. Mungkin merasa hidup udah gak ada artinya. Tapi kamu lihat, sang gembala tetap memperjuangkan betis dan potongan telinga itu dari mulut singa. Tinggal sisa-sisa, tetap diperjuangkan. Dan di sini saya belajar satu hal. Kalau tinggal betis dan potongan telinga sekalipun, sang gembala agung akan terus memperjuangkan kamu dan saya. Tuhan, ajar kami untuk merefleksikan kasih-Mu dalam hidup kami. Biarlah kami gak menyia-nyiakan hidup kami. Biarlah kami menyadari bahwa hidup kami sebuah pemberian. Dan pemberian itu yang terbaik yang bisa Kau berikan. Biar kami jadi pribadi yang dewasa. Gak cuma melihat hadiah itu sebagai one way ticket ke surga. Tetapi melihatnya sebagai sebuah pemberian yang melukiskan bahwa kami sangat dicintai oleh-Mu. Tuhan, untuk setiap anak-anak-Mu di sini, Kau berbicara masing-masing, satu demi satu pada setiap anak-anak-Mu. Mungkin hamba-Mu gak akan ajak nyanyi, tidak akan ajak mereka minta mereka nangis dan sebagainya. Tapi bila cerita-cerita ini bisa masuk di hati dan pikiran mereka, dan di setiap mereka nyasar, biar mereka menyadari bahwa Engkau Roh Kudus lebih besar dan beserta mereka. Dan akan selalu ada jalan pulang bagi mereka. Akan selalu ada jalan pulang bagi kamu. Gak perlu matiin GPS-nya. Dan bagi yang GPS-nya lagi mati sekarang, kebetulan ada di situ, saya undang kamu untuk nyalain lagi. Nyalain kembali koneksi dengan Tuhan. Kalau ada di antara kamu di sini, tutup matamu semua. Tutup matamu aja, gak usah lihat kiri kanan. Kalau ada di antara kamu seperti kayak gitu, taruh tangan kananmu di dada. Gak perlu lihat kiri kanan. Kalau kamu merasa koneksimu dengan Tuhan sempat terputus, dan koneksimu dengan GPS terputus, taruh tangan kananmu di dada. Gak usah lihat kiri kanan. Izinkan saya berdoa bagi teman-teman. Kalau yang gak merasa terputus, gak apa-apa. Tetap nyalain.
Tuhan, aku berdoa bagi semua yang menaruh tangan kanannya di dada. Mereka yang pernah koneksinya terputus, atau mereka yang sedang terputus koneksinya. Mereka yang sedang gak merasakan apa-apa. Mereka yang sedang bingung dengan siapa dirimu. Tuhan, di dalam nama Yesus, Kamu nyalakan kembali hubungan kami denganmu Tuhan. Kamu GPS itu Kamu nyalakan kembali. Kami mau kembali nyala. Kami meminta pimpin kami dalam setiap langkah hidup kami. Biarlah damai sejahtera yang melampaui segala akal itu membungkus hati dan pikiran kami. Biarlah itu menjadi arah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mungkin ini gak bombastis, tapi kami tahu bahwa ada perubahan terjadi di hati banyak anak-anak-Mu di sini. Hari ini ada damai sejahtera turun. Hari ini ada kuasa Tuhan turun atas setiap kami. Hari ini ada cinta-Mu yang turun. Bila hati mereka dipenuhi oleh cinta-Mu. Kalau ada yang harus mengampuni, dalam nama Yesus Kau berikan mereka kuasa untuk mengampuni. Mengampuni orang bersalah pada mereka. Fall in this place, Roh Kudus. Bicara Tuhan. Bicara. Sandara sambayara laradava. Marasan kanare maya. Darasandra masan kadaya. Kansandara mayarana. Damai sejahtera melampaui segala akal membungkus kami semua di dalam-Mu. Biar Natal ini menjadi sebuah Natal yang gimana kami establish kembali koneksi kami dengan-Mu. Sandayara larhamaya, karahayarana maraba. Kau sudah ada dalam hidup mereka. Menyala kembali api-Mu Roh Kudus. Belas kasihan-Mu. Kau diundang di sini, hadir. Terima kasih Bapak. Biarlah ada sukacita yang baru di setiap hati anak-anak-Mu. Kembali. Biarlah sukacita yang kembali ada di hati anak-anak-Mu. Kami percaya bahwa gak ada yang sia-sia. Kami percaya bahwa api itu akan selalu ada di hati kami dan di pikiran kami. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu sudah berbicara, tapi Kau belum. Thank you Lord. Terima kasih atas cinta-Mu dan terima kasih atas hari ini. Kami mau lanjutkan acara kami, tapi kami tahu bahwa pesan ini cukup untuk kami. Pesan ini cukup untuk kami bawa sampai kemanapun kami berada. Kami bisa nyasar, tapi kami pasti balik lagi karena Engkau menyertai dan memegang tangan kami. Thank you Lord. Di dalam nama Yesus yang sudah kembali bersama Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Tuhan berkati semua. God bless you. Haleluya, haleluya. Semua diberkati pada malam hari ini, amin. Haleluya, kami dari segenap pengerja dan gembala mengucapkan terima kasih buat Kak Raguel Lewi yang telah memimpin kita dalam sharing firman Tuhan. Ya teman-teman, kita akan memberi pada sore hari ini. Bersama-sama kita siapkan persembahan kita. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu Tuhan yang telah Kau sampaikan Tuhan. Melalui kakak terkasih kami, Kak Raguel Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan memberi Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati Tuhan apapun yang kami beri Tuhan. Biar Engkau yang selalu membalas berlipat-lipat kali ganda. Karena kami Tuhan percaya Engkau adalah sumber dari segalanya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kau baik, Kau sangat teramat baik. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan memberi teman-teman. Haleluya. Di waktu Kau gembala menjaga
kita akan masuk ke dalam candlelight service. Mohon buat petugas dapat mematikan lampu terlebih dahulu dan menyiapkan meja lilinnya. Membagikan lilin kepada jemaat. Oh,
biarlah kita sambil menyalakan lilin ini. Firman Tuhan berkata, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah terang itu sendiri. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Dan Tuhan katakan jelas kepada kita bahwa kita adalah terangnya Tuhan. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Pesan Tuhan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Waktu kami angkat lilin ini Tuhan, kami tahu Tuhan, kami mengingat bahwa Yesus datang. Yesus adalah terang dunia ini. Bangsa-bangsa yang dalam kekelaman, bangsa-bangsa dalam kegelapan melihat terang itu Tuhan. Dan terang itu adalah kami. Kami adalah terang dunia Tuhan. Kami tahu Tuhan, tahun 2023 Tuhan, kami harus bangkit dan menjadi pemenang. Kami bangkit dan menjadi terang bagi banyak orang. Terima kasih Bapak pesanmu mulai hambamu Pastor Regular Lewi Tuhan. Biarlah Tuhan kami terus menyalakan GPS itu Tuhan. Kami intim dengan Roh Kudus. Kami dekat dengan Roh Kudus. Kami mendengar Roh Kudus. Sehingga membawa kami kepada jalannya Tuhan. Bahkan tidak hanya kami, teman dan sahabat kami yang jauh dari Tuhan, kami bisa bawa mereka ikut dalam Tuhan. Berkati KPA Bumi Anggrek. Berkati GC dan Youth Tuhan. Berkati setiap kami yang hadir Tuhan. Terang Kristus ada atas kami. Kami siap bangkit dan menjadi terang. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya dan bahagia sama-sama katakan